Kalau Rans Entertainment sendiri membuat, ya kita kan kelasnya ibaratnya buatnya digital, tapi kita senang banget dengan salah satu bukan salah satu ya, sekarang TV nomor satu ya. Sekarang TV nomor satu yaitu SCTV yang pasti jangkauannya ini akan semakin luas sekali. Dan kita sangat tersanjung sekali SCTV mau menerima pinangan kita, dan ini jadi yang satu kolaboratif lah, karena SCTV juga memberikan banyak sekali masukan ke kita, terutama mencoba menggabungkan artis-artis yang jelas sekarang ratingnya lagi nomor satu di SCTV, dilibatkan di sini, dikolaborasikan dengan kita-kita artis-artis, ada yang influencer, ada yang memang pemain sinetron juga. Jadi di sini gabungan semuanya, harusnya ini secara jangkauan dan lain-lain lebih luas sekali. Dan pemilihannya yang paling penting SCTV dan Rans kita harus tahu dulu. Makanya kemarin kita sempat meeting itu, kita rada bawelnya memang kita harus mencari yang bukan hanya sekedar bisa, sekedar mereka memang punya skillnya. Kita nggak pingin, karena memang kita mau ngambil title di turnamen, ya benar-benar ambience dan awareness-nya harus orang yang menonton itu mereka melihat seperti atlet gitu. Meskipun kita bukan atlet ya, tetapi mirip-mirip seperti lagi tenis, begitu ambience-nya. Jadi yang di belakang ini mereka bukan yang hanya sekedar bisa main, tetapi di atas itulah. Itu dia Mas Ari. Satu lagi tadi apa ya? Ya? Oh Bilar. Bagaimana meyakinkan Bilar? Jadi waktu itu saya telepon Bilar. Pertama lagi meeting kita ya, saya telepon Bilar. Bilar, lu mau nggak main pingpong pertama? Dia bilang ya udah mau. Ini karena Bilar juga suka dia main pingpong kan, pingpong biliar, dia mau. Karena saya sama Bilar juga punya kedekatan yang baik lah. Habis itu dia bilang, ada olahraga apa lagi? Dia bilang gitu. Ada yang badminton. Gimana Lesti jago nih main badminton sama pingpong? Awalnya Lesti, aku nggak tahu kalau Lesti itu jago olahraga, jago pingpong. Tapi kalau badminton aku pernah dengar. Tapi dia mau nggak? Kan lagi ngurusin bayi. Mau Gimana kalau kita ya udah kita ikutan berpartisipasi? Oh kita senang banget. Akhirnya kita ngobrol sama Mas Banar kasih ide, ya udah kita bikin couple match, kata Mas Banar. Wah keren banget. Ya udah Raffi, Nagita lawan Bilar sama Lesti, aku telepon, mereka juga mau. Dan mereka latihan mulu nih tiap hari nih. Ya aku ngomel-ngomelin dia, jangan malu-maluin. Gigi udah ngangguk-ngangguk lagi. Karena Lesti bagus ya. Seenggaknya kita harus bener-bener mainnya sportif lah, main yang bener lah. Dengan Rans itu dari tahun lalu ya Raffi ya, kita pengen ada sebuah kerjasama pertanian olahraga waktu itu, tapi karena satu dan lain hal itu tidak bisa terlaksana di tahun lalu. Kemudian kita mundurkan di tahun ini dan kita cari momen yang tepat adalah di bulan Juli. Jadi kami melihat antusiasme dari artis, kemudian juga para fans dan juga para sponsor tentunya ya. Ini insya Allah akan berlanjut mudah-mudahan ya. Akan berlanjut di season-season berikutnya dengan tentunya penyempurnaan. Kalau idealnya pada saat itu kita pengen banyak cabang olahraganya, tapi teknisnya juga kita harus berpikir yang rapi. Kita kemudian kerucutkan menjadi 4 cabang olahraga. Nah tahun depan mudah-mudahan bisa mengakomodir lebih, atau di event berikutnya kita bisa mengakomodir lebih cabang olahraga sehingga bisa tambah ramai gitu ya, tambah seru. Nah kemudian yang kedua, ini terima kasih juga kerjasamanya Raffi Nagita yang luar biasa dari Rans Entertainment dalam program turnamen olahraga selebriti Indonesia bersama Super Abinoda ini. Karena dengan kerjasama ini kita bisa kemudian mengeksplor banyak hal. Ketika kita meeting ya tiap minggu diskusi dengan tim Rans, itu luar biasa, banyak ide-ide yang kemudian muncul, dan itu menginspirasi kita untuk membuat ini menjadi sangat bagus dari sisi kreatif. Dan kemudian kita juga di situ mungkin akan kemudian muncul event-event yang lain, tidak hanya multi event, mungkin juga ada single event atau special event yang lain. Tidak hanya sport tentunya, mungkin juga ada hal yang lain yang kami akan terus berusaha bekerja sama dengan Rans, tentunya dengan mutualisme, sama-sama menguntungkan, sama-sama memberikan benefit. Dan kalau supportnya Raffi luar biasa. Saya menyaksikan sendiri bagaimana dia menelpon, tadi seperti Mas Gibran bilang, menelpon satu-satu dan kemudian selalu bilang siap gitu. Luar biasa. Betul Pak. Karena ini ibaratnya sambungan hype. Kemarin kan lagi-lagi tenis emang yang main kan memang si artis sama artis, selebriti sama selebriti. Itu kalau memang sama atlet beneran, itu kita bisa jadikan pertandingannya itu pembuka ataupun karena kan
kalau udah sama atlet udah pasti udah pasti kitanya digendong sama dia gitu, udah pasti kalau dijadikan turnamen yang namanya atlet udah yes, kita main sejago-jagonya kita sama atlet dibantai kita udah pasti gitu, karena mereka makan makanan hari-harinya itu. Tapi kalau untuk opening kayak waktu pas di lagi-lagi tenis kita bikin charity match openingnya, kita bikin itu bisa. Tapi kan ini karena terpaut dengan durasi dan juga keterbatasan waktu. Jadi untuk ini kita fokuskan ke teman-teman artis dan selebriti supaya apa? Supaya maksimal skill kemampuannya mereka tanpa digendong siapa-siapa, kita bisa melihat kepiawaiannya mereka. Itu yang ditunggu-tunggu sama fansnya mereka, sama penonton. Mereka akan penasaran gitu, gimana sih mereka, karena beda. Saya aja merasakan main latihan biasa sama saat kita live, kita juga ada penonton nanti, bener-bener kita menjadi atlet tuh itu beda banget, grogi banget. Jadi kita pengen lihat wajahnya nanti Ibnu Jamil, Vicky Tinegoro, semua teman-teman akan cengok dan grogi. Seneng-seneng kesusul. Itu saya bisa lihat sekali di wajah lawan-lawan lo. Jadi biarlah ini teman-teman selebriti di sini yang mereka kita kasih panggungnya untuk kita melihat maksimalnya mereka dalam berolahraga. Pokoknya mereka akan kita libatkan as a bintang tamu. Betul. Terima kasih juga untuk Rans, Raffi dan Gigi yang luar biasa support dalam hal event ini. Dan selanjutnya para artis yang juga sudah bersedia untuk berlatih ya, dan kemudian nanti akan mempersiapkan untuk tampil luar biasa. Selamat bertanding untuk para artis, selamat berjuang untuk biar tidak malu kalah ya kan. Jadi mari kita lihat bersama perjuangan mereka menuju kemenangan. Terima kasih. Iya, pastinya terima kasih untuk SCTV, terima kasih untuk Mas Banar dan teman-teman semua sudah mau mengakomodir event ini. Yang paling spesial juga aku ikut mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman artis selebriti yang mau ditelepon dan mau support. Aku bilang sama mereka nih sekarang ya, ini bukan masalah honornya. Kalau kalah beritanya berhari-hari bro. Jadi siap-siap bro, lu kasih tahu aja bro. Jadi itu bisa mungkin ya kita tunjukin yang baik. Kalau kalah beritanya berhari-hari mas. Seenggaknya minimal seminggu lah bro. Ya tapi nggak apa-apa, ini makasih sekali lagi, kita tunjukin juga bahwa selebriti ataupun influencer kita juga pasti menggalakkan ke teman-teman olahraga itu penting, dan kita juga tunjukkan profesionalisme kita meskipun kita selebriti bukan label atlet, tapi kita bisa menyajikan olahraga yang awareness dan ambience seperti atlet beneran. Juga tentunya pada narasumber bagaimana formasinya 4-4-2 atau 2-4-3. Sampai jumpa lagi semuanya. Salam olahraga. Takutnya nggak kuat. Tapi badminton juga perlu lari. Ternyata tuh badminton fun banget gitu. Jadi pas aku lagi coba lari, coba badminton kayak badminton aja. Ada mix double. Pasangan aku Anwar, aku AB, melawan Hesti dan Vicky. Nah gimana ngelihat mereka sendiri? Tadi lo bilang Anwar kan tadi sempat ada Anwar itu kelihatannya lunak ya, tapi itu sebenarnya kuat banget gitu. Bahkan dari sebelum gue ngerti, dia udah ngerti duluan gitu. Jadi kayak wah gila, mukulnya juga lumayan kencang, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Doain aja makanya. Tanding di tanggal 30 ya kalau nggak salah kita mulai. Siap lah. Baru banget belajar aku. Ya, tapi setiap hari latihannya. Kenapa tertarik dengan badmintonnya? Karena dicobain satu-satu ternyata kayaknya lebih fun badminton aja gitu. Kalau menang itu nggak apa-apa sih, cuman ya itu malunya aja ya. Jadi ya palingnya kita harus benar-benar latihannya itu. Jadi kan ada beberapa dari teman-teman mungkin yang kayak udahlah kita main-main aja gitu. Tapi gue sih benar-benar totalitas sih latihan. Ya stamina iya, tentu aja kita mesti ngejaga juga, kayak misalnya harus sering olahraga lain selain badminton gitu. Kayak ya untuk stamina kita juga supaya kuat juga. Karena di lapangan nanti kan mungkin kita lari, gerakan aneh gitu. Udah 2 minggu yang lalu ya. Setiap hari. Ya. latihan sama siapa? Latihan ada coachnya. Iya pasti sebenarnya nih, apalagi gue jarang olahraga gitu kan, tapi ya ternyata olahraga itu so much fun gitu. Jadi banyak, wah jadi lebih fresh, jadi lebih selain itu juga ya alasannya jadi lebih fresh, jadi lebih ya seneng sih. Awal mulanya kita latihan itu sempat sakit ya, apalagi pergelangan tangan, lengan gitu, tapi nggak apa-apa. Setiap hari aku olahraga terus. Jadi
terbiasa. Pengen nyobain olahraga yang lainnya lagi. Ya. Tenis misalnya, pengen nyobain yang lain, belajar lebih ini lagi. Bisa, tapi itu mah nggak sengaja kali ya. Posisi, nah itu tuh kanan kiri tuh kadang-kadang sulit. Jadi kan kanan kiri ganjil genap, apalagi gue tuh nggak begitu hafal kanan kiri ya, kadang-kadang kebolak-balik. Ibadah di, aku bukan atlet. Nah itu dia, kita latihannya karena kebentrok jadwal kan, jadwal Anwar sibuk, aku juga ada jadwal sendiri, jadinya kita tuh agak sulit untuk latihan bareng. Tapi berusaha ini sih, ada beberapa hari yang latihan. Aduh, nanti kalau misalnya aku ngomong kan jadi memojokkan pihak-pihak lagi. Takutnya nanti kan kasihan Pap Dedinya juga, takut nanti dapat negatif komen dari orang gitu kan. Jadi yang terlihat aja lah seperti apa gimana. Kita sudah ketemu. Kalau ketemu udah ya waktu itu, waktu sempat datang sekali. Pastinya seneng anak-anak kalau ketemu papanya, ya, seneng banget gitu, excited gitu. Di luar kan diajak jalan sama papanya tuh seperti apa? Diajak jalan-jalan keluar tuh, ya makan, diajak main gitu. Malah nggak usah ditanyain kayak gitu, berjalan aja gitu. Hadiahnya adalah pokoknya tenang. Terima kasih teman-teman ya. Sanas ceritanya gimana itu, A? Doain aja dong. Seperti apa? Jatuh. Enggak. Kalau ini kan lawannya kan bener-bener kayak per tim ya. Kalau lomba lari kan memang lawannya kan ribuan gitu ya. Jadi memang kesempatan menangnya lebih kecil. Kalau ini ya justru mungkin kesempatan menangnya lebih besar karena kan ada 2 cabang ya, ada yang estafet, ada yang sendiri. Jadi ya moga-moga aja bisa menang salah satu. Bareng coach juga, bareng tim juga, tapi aku juga usahain latihan sendiri di taman, di rumah untuk sprint ya, karena jaraknya kan ini 100 meter sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Biasanya kan kalau sprint gitu mungkin 300, 200 ya, jadi mereka nyocokin lah dengan artis-artis kan memang bukan atlet, jadi yang penting ada latihan setiap hari sedikit demi sedikit supaya masa memorinya terbangun gitu. Karena untuk sprint sih aku selama ini larinya tuh kayak long race gitu, durasinya yang 1 jam, jadi emang pace-nya nggak secepat sprint gitu, jadi ini harus belajar teknik lari sprint sih, bukan memilih dipilih. Waktu itu kan memang aku sering ikut race lari ya, kayak 10 kilo, 15 kilo, half marathon, jadi mungkin karena banyak orang denger tentang hal itu, jadinya dari Rise Entertainment ngerasa aku cocok di bidang atletik yang lari. Seneng banget karena memang aku suka olahraga, basically ya, walaupun lari dan nggak di luar dunia lari, memang aku suka olahraga, macam-macam olahraga. I try to explore, dan memang dari kecil juga cukup atletis ya aku, jadi ya seneng banget sih ada kesempatan gini, kayak balik ke masa kecil yang dulu di sekolah tuh ada gitu kan, setahun sekali namanya sports day, kita tuh harus lomba melawan beberapa tim di sekolah, dan cabang olahraganya tuh macam-macam gitu loh. Jadi ini mungkin mirip seperti itu gitu ya, tapi di versi yang lebih formal dan di live di TV ya. Jadi ya harus belajar bisa relax juga, menurut aku penting ya, karena sejago-jagonya kita as an athlete atau atletik kita, tapi kalau kita grogi, nervous, tegang semua badan ya ngaruh juga begitu. Karena aku rajin latihan nafas, meditasi, jadi aku cukup relax sih orangnya. Yang mudah-mudahan aja, maksudnya karena kayak gitu balik lagi ke latihan ya. Kalau kadang lagi sibuk nggak latihan nafas, nggak latihan calming atau nggak latihan itu kan, semakin kita siap semakin akan kita nggak grogi, karena kita ngerasa pede, gue udah latihan yang terbaik, gue udah tahu nih caranya gimana. Jadi ya harus sering latihan, jadi udah tahu bener-bener gue nih udah memahami semuanya. Aku yang sprint, single sprint itu Cinta Laura juga lumayan, dia atletis. Tahu aku dia juga waktu di SMA tuh dia kalau nggak salah yang ini ya, lari yang loncat, apa tuh namanya? Jumping. Iya, jumping itu. Jadi dia cukup jago sih untuk bidang sprint lari. Aku justru ke long race. Jadi agak berbeda di situ, tapi ya nggak apa-apa. Balik lagi kan ini juga activity yang positif, menang kalah itu kan bonus. Yang penting kita kasih yang terbaik. Aku baru tahu maksudnya ngelawan ini tuh hari ini. Jadi aku pikir tuh tadinya
yang single race aku belum bener-bener belum nggak ada ekspektasi ngelawan siapa. Aku pikir kita larinya nih as a team semuanya, ternyata emang cewek lawan cewek gitu. Jadi baru taunya tadi nih, ekspektasinya mau menang lah, siapa yang mau kalah ya kan. Tapi tujuan aku lebih ngasih yang terbaik. Maksudnya bukan cuma sampai di sini aja, karena terus olahraga is something that I look forward terus sampai every day gitu. Latihan nafas ya lari sebenarnya, dari sprint every day aja bolak-balik tuh 100 meter bolak-balik terus sampai kita nafasnya udah enak, nggak ngos-ngosan dan nggak enek. Biasanya awal-awal lari tuh enek gitu. Jadi kalau sering-sering sprint, terus abis itu latihan flexibility, relaxation supaya fokus kita tuh bener-bener satu gitu. Kalau fokus kita bagus juga pasti ngaruh. Pakai coach terus sendiri juga. Baru 2 kali, baru juga pulang syuting dan liburan, jadi belum terlalu ini sih. As a team juga mereka baru kemarin sekali, jadi emang harus dikebut